Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Fikih Munakahah, Siasa dan Jinayah akan mempresentasikan materi tentang jarimah zina dan jarimah qadhaf. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Laila Khofifah sebagai pemateri pertama, Mir'atul Firdausi sebagai moderator dan pemateri kedua, dan yang ketiga, Zayyinatul Khalwah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Khofifah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jarimah. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal non-masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus atau agama. Dari segi istilah, Al-Mawardi mendefinisikan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau ta'zir. Sejalan dengan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama, serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif. Salah satu dosa ada salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemaknaan, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan. Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, peristiwa pidana ialah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sekian, terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya adalah jarimah zina. Yang pertama, pengertian zina. Zina berasal dari bahasa Arab zina yazni zinan, yang berarti perbuatan zina, pelacuran, dan perbuatan terlarang. Sedangkan menurut istilah, zina adalah berhubungan intim atau bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah, dilakukan secara sadar dan tanpa adanya subhat atau unsur paksaan dari pihak lain. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur jarimah zina. Dalam jarimah zina itu terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama adalah persetubuhan yang diharamkan. Kaidah untuk menetapkan apakah perbuatan itu dikatakan zina atau tidak itu berdasarkan ikatan pernikahannya. Jadi, perbuatan bisa dikatakan zina apabila laki-laki dan perempuan yang bersenggama itu tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi apabila laki-laki dan perempuan yang bersenggama itu sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah, maka tidak lagi dikatakan sebagai perbuatan zina karena sudah halal. Kemudian unsur yang kedua yaitu adanya niat dan kesadaran. Jadi perbuatan itu bisa dikatakan zina apabila laki-laki dan perempuan yang bersenggama itu melakukannya secara sadar dan atas niatnya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Jadi, ada beberapa pendapat atau dari sebagian ulama bahwa apabila laki-laki dan perempuan yang bersenggama itu karena dipaksa oleh pihak lain, maka mereka atau pelakunya tidak berhak mendapatkan had zina atau hukuman zina karena dia melakukannya karena dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, hukuman zina. Dalam Islam, penetapan had zina itu bisa dilakukan melalui beberapa pembuktian. Yang pertama,
pengakuan dari pelaku zina sendiri. Yang kedua, kesaksian dari 4 orang saksi. Dan yang ketiga, adanya kehamilan. Namun, yang ketiga ini, yang kehamilan itu tidak selalu harus ada dalam penetapan had zina, karena tidak semua pelaku zina itu hamil. Dalam Islam, penentuan had zina itu berdasarkan pelaku zina sendiri. Dalam Islam, pelaku zina dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zina ghairu muhsan, dan yang kedua zina muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah atau sudah menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan ini adalah didera 100 kali dan dihukum rajam. Hukuman rajam itu adalah hukuman mati yang dilakukan dengan cara dilempari batu hingga meninggal. C. Jarimah qadzaf. Qadzaf dalam arti bahasa adalah ar-ruma bil hijarah wa nahwiha, yang artinya melempar dengan batu dan lainnya. Menurut istilah, qadzaf berarti menuduh seseorang melakukan zina. Dalam istilah syara, qadzaf ada 2 macam, yaitu yang pertama qadzaf yang diancam dengan hukuman had, yakni menuduh seseorang yang muhson dengan tuduhan berbuat zina atau hingga menghilangkan nasabnya. Dan yang kedua yakni qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir, yakni orang yang menuduh dengan tuduhan selain zina dan tidak menghilangkan nasabnya. Jarimah dari qadzaf ini yakni dijilid atau dicambuk sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih. Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah had padanya. Namun, penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal tersebut Allah berfirman, Quran Surah An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, maka mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebagaimana jarimah-jarimah lain, jarimah qadzaf dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Syarat qadzaf ada 3 macam, yakni syarat bagi penuduh, syarat bagi tertuduh, dan syarat bagi tuduhan. Penuduh harus memenuhi 3 syarat, yakni yang pertama berakal sehat, sudah balik, dan dalam keadaan sadar. Dan syarat bagi yang pihak tertuduh ada 5 syarat, yakni Islam, berakal sehat, balik, merdeka, dan tertuduh harus orang yang baik dan dapat menjaga diri dari kemaksiatan seksual. Kemudian syarat yang berkaitan dengan materi tuduhan yakni berupa tuduhan zina atau penolakan nasab anak kepada ayah. Adapun cara melemparkan tuduhan ada 2, yakni sarih dan kinayah. Sarih adalah kalimat tegas seperti kamu berzina atau hai pezina. Sementara itu yang kinayah adalah kalimat sindiran seperti hai perempuan fasik atau pendosa. Dan menurut fuqaha, rukun qadzaf ada 4, yakni yang pertama tuduhan zina atau penolakan nasab, yang kedua yakni orang yang dituduh itu adalah orang yang baik-baik atau muhson, dan yang ketiga adalah ada maksud untuk menodai martabat. 4, orang yang menuduh sudah akil balik, dan yang kelima bukan ibu bapak atau nenek. Qadzaf dapat dibuktikan melalui 3 cara, yakni yang pertama persaksian,
dengan mengambil beberapa kemungkinan, yakni yang pertama memungkiri tuduhan itu dengan mengajukan persaksian satu orang laki-laki atau perempuan. Yang kedua, membuktikan bahwa tidak mengakui kebenaran tuduhan dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Yang ketiga, membuktikan kebenaran tuduhan secara penuh dengan mengajukan 4 orang saksi. Dan yang keempat, bila tidak bersalah itu istrinya dan dia menolak tuduhan, maka suami yang menuduh itu dapat mengajukan gugatan. Dan yang kedua, yakni pengakuan. Pengakuan di sini yakni si penuduh itu mengakui bahwa telah melakukan tuduhan kepada seseorang. Dan yang ketiga yakni sumpah, dengan cara orang yang bersalah atau korban meminta orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan tuduhan. Jika penuduh enggan untuk bersumpah, maka jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika pelaku bisa meminta kepada orang yang tidak bersalah bahwa tuduhan tersebut benar, maka orang yang tidak bersalah melakukan sumpah, maka tuduhan itu benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had qadzaf.